Shalom adik-adik sekalian, sudah pada bangun? Udah ya, meski agak terlambat karena hari sejuk, hujan sejak malam ya. Jadi mungkin rada-rada ngantuk, tapi tak apa ya. Kita sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Dan yuk kita berdoa dulu ya supaya ngantuknya hilang. Kita berdoa. Amin, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Yuk kita bernyanyi lagi ya. Berdoa, lopit tangannya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mendengarkan titah pertama sampai dengan yang ke-10, anak-anak sekolah minggu didampingi papa mamanya atau siapa saja yang mendampingimu boleh mengikutinya ya. Kita lambat-lambat saja supaya adik-adik yang kecil baru mulai belajar bisa mengikuti dengan baik ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Hati kami
kita akan mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Yuk lopit tangannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sudah siap dari tadi Alkitabnya ya sayangnya? Kita akan membaca ayat bulanan yang ditetapkan untuk bulan Agustus. Masih ingat ya minggu yang lalu ya? Apa itu ya? Amsal 12 ayatnya yang ke-19. Amsal itu kitab perjanjian lama. Yuk dibuka dulu. Sudah? Kita akan sama-sama membacanya. Amsal 12 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Kita ulang sekali lagi ya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Lopit tangannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semua dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Semuanya sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Pengakuan iman kita akan baca, tidak usah terlalu buru-buru ya. Yuk kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak
darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi, Kak Yos. Oke adik-adik, kita bernyanyi lagi. Adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu ini coba ya kita dengarkan. Satu, kita masih tetap ibadah secara live streaming, mengikutinya di rumah kita masing-masing. Tapi papa mamanya mulai minggu depan udah boleh loh hadir di rumah Tuhan di gereja untuk beribadah seperti sedia kala sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, yang kedua, ini nih kemarin hari Jumat. Oh, berarti 2 hari yang lalu ya. Para parhalado dan amang pendeta sudah memberi apa ya namanya Kak Yosya untuk orang-orang anak-anak sekolah minggu yang berprestasi itu stimulus. Kami antar ke rumah anak-anak sekolah minggu yang berprestasi. Meskipun hanya beberapa orang, harapan kami semua dari gereja, anak-anak sekolah minggu ke depannya semua harus berprestasi ya. Selamat yang sudah mendapatkan stimulus dari gereja, Tuhan memberkati. Lupa Inang namanya itu. Yang Inang tahu itu ingat sampai sekarang Felicia Purba ya. Terus yang lainnya itu Inang lupa. Enggak apa-apa lah ya, siapapun. Siapa mah? Oh ya, Anugrah Hutajulu ya. Terus yang lain-lainnya kalau Inang lupa, kami lupa, maaf ya. Namun kami tidak berkurang sukacitanya. Siapa lagi, Mang?
Siapa Kak Yosia? Borositorus tuh yang pindah ke Sungai Rengas tuh lupa inang namanya. Tapi siapapun itu ya, kalau kami lupa maaf ya. Habis kita udah hampir 2 tahun ndak ketemu ya, maaf ya. Tapi selamat buat yang sudah mendapatkannya. Tuhan berkati. Kita bernyanyi lagi Kak Yos, sembari mengumpulkan persembahan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Satu lagi dari ayat 1. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita berdoa, adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur penyertaan Tuhan hingga saat ini, di mana anak-anak sekolah minggu dapat bersekutu di gereja Tuhan, walaupun melalui live streaming, di mana gereja Tuhan Engkau dirikan di rumah kami masing-masing saat ini di masa pandemi. Bapa di surga, kami bersyukur juga karena rumah anak-anak sekolah minggu menjadi gereja-gerejamu di saat pandemi ini, tempat memuliakan, memuji nama Tuhan. Tuhan Allah di surga, anak-anak sekolah minggu, gerejamu HKBP Jeruju saat ini akan mendengar firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Engkau Tuhan melalui peribadahan kami, sehingga firman itu dapat kami terima, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, dapat menguatkan adik-adik sekolah minggu ini untuk mempunyai karakter yang Kristiani. Bapa di surga, hanya kepadamu kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, shalom. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Amsal 17 ayat 6. Satu ayat aja. Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Bisa dibaca di layar handphone atau laptop atau apa yang dipakai di rumah ya. Beginilah firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi Amang bacakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita akan mahkota. Mahkota. Apa itu mahkota?
Apa adik-adik bisa jawab di rumah? Apa itu mahkota? Mahkota adalah apa yang dipakai raja di kepalanya itu. Kalau kalian pernah menonton film-film kerajaan, film kerajaan yang ada di Alkitab, yaitu Daud, dia memakai mahkota di kepalanya. Menandakan apa itu? Menandakan bahwa dia adalah raja, dan mahkota itu adalah bentuk kehormatan, baru bentuk kemuliaan. Jadi adik-adik sekolah minggu sudah tahu apa mahkota? Mahkota adalah tanda kehormatan bahwa dia adalah orang yang dimuliakan. Biasanya dipakai seorang raja. Kalau orang Batak dibilang semuanya raja, semuanya putri raja. Orang Batak biasa begitu sebut. Kalau anak-anak yang laki-laki disebut Raja Nami, kalau perempuan disebut putri-putri raja. Tapi nggak pernah pakai mahkota, Pak Pendeta. Di mana mahkotanya? Putri raja dan raja juga. Di mana mahkotanya? Bukan, mahkota di dalam firman Tuhan ini bukan seperti mahkota yang dipakai Daud, dipakai raja-raja lainnya. Tapi mahkota orang-orang Kristen atau orang Batak adalah hatinya, pikirannya, tingkah lakunya. Itu dia. Adik-adik sekolah minggu, mahkota tadi yang di kepala dipakai raja itu hanya tanda yang menjadi karakternya. Itulah yang sebenarnya mahkota, yaitu orang yang melakukan kehormatan, orang yang melakukan kemuliaan Allah. Maka mahkota orang Kristen, adik-adik sekolah minggu, adalah hatinya, karakternya, dan pikirannya. Kalau pikirannya jorok, itu mahkotanya, berarti mahkotanya jorok, enggak hormat. Tapi biasanya mahkota dipakai untuk kehormatan. Ini dia. Jadi kalau pikirannya baik, pikirannya untuk memuliakan nama Tuhan, hatinya dipenuhi dengan kasih, hatinya dipenuhi dengan cinta, itulah mahkota adik-adik sekolah minggu. Baru karakternya, cara berucap, cara berperilaku, itu adalah mahkota kemuliaan anak-anak sekolah minggu. Dan itu biasanya menjadi kebahagiaan, kebanggaan orang tua. Coba kalau adik-adik sekolah minggu nilainya juara 1, 2, 3 sampai 10, maka orang tuanya akan senang. Syukur, anakku juara 1, anakku masuk peringkat, walaupun 10 besar. Waduh, anakku ini memang bangga saya dibuatnya, senang saya dibuatnya. Lalu orang tuanya bersyukur kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab dua-dua orang tuanya, karena setiap hari dia bersyukur anaknya baik, anaknya sehat, anaknya pintar, anaknya berprestasi di sekolah. Lalu orang tuanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih kerana Engkau beri saya kesehatan, Kau beri saya berkat-berkat-Mu, supaya saya bisa menyekolahkan anak saya ini ke yang lebih tinggi sesuai dengan cita-citanya. Lalu Tuhan mendengar doanya, Tuhan memberkati engkau. Lalu dia bekerja pun senang, bekerja pun di mana-mana dia senang sambil bernyanyi-nyanyi karena anaknya juara 1, juara 2, juara 3. Tidak pernah juara 30 dari 30 atau ranking 30 atau ranking 1 dari belakang, enggak pernah.
Yang dia pernah ranking 1, 2, 3, 4 pun sekali balik lagi ke 1. Wah, orang tuanya bahagia, pikirannya pun enak, bernyanyi-nyanyi dia sambil kerja, mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi cobalah kalau anak-anaknya bandal. Kalau misalnya kan sekarang ini adik-adik sekolah minggu belajar di rumah, tapi sebelumnya kan belajar di sekolah. Dia bandal, dia mukul kawannya, habis itu dia mencuri buku kawannya, habis itu dia enggak mengerjakan PR, datang wali kelasnya, permisi dengan kepala sekolahnya, Pak sekolah, ini si Taronggal lah namanya kita buat ya, si Taronggal ini bandel kali, dia begini. Kita panggil dulu orang tuanya, dibuatlah surat panggilan kepada orang tuanya. Karena bandal, anak bapak gak bisa diatur, gak bisa tolong untuk datang ke sekolah, ke kantor kepala sekolah. Datanglah orang tuanya dengan lesu, nangis. Lalu apa lagi yang dilakukannya? Dia tidak bersemangat. Dia kerja pun di perusahaan atau di mana dia bekerja lemas-lemas aja. Pikirannya kepada anaknya, kenapalah anakku ini? Kenapalah anakku ini tidak mau baik? Padahal udah kudoakan, udah kuatur di rumah, tapi dia nggak pernah dengar. Orang tuanya nangis membaca surat dari kepala sekolah. Dia harus datang ke sekolah. Kalau tidak datang akan dikeluarkan anaknya. Waduh, berkurang umur orang tuanya begitu, adik-adik sekolah minggu. Berkurang karena dia sudah nangis hatinya, pikirannya kemana-mana. Kemudian dia bekerja di pekerjaannya tidak konsen, tidak semangat. Aturannya jawabannya B, dijawabnya C. Aturannya berikutnya dijawabnya O, tahu-tahunya dijawabnya A. Ya kan? Datang komandannya. Pasar ibu, ambil dulu ini. Katanya. Padahal jawabnya, oh ya aku ambil pun Pak, tunggu ya sebentar. Dia menjawab, kau bentak-bentak aku. Karena kau komandan jadi bentak-bentak aku. Karena pikirannya kacau, hatinya sedih, memikirkan anaknya yang bandal di sekolah. Itu mahkota kah? Tidak mahkota, tapi itu adalah hukuman, membuat orang tuanya tidak panjang umur. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan seperti itu ya. Harus baik kepada orang tua. Harus baik kepada orang tua. Kebaikan kepada orang tua itu apa? Rajin belajar, rajin berdoa. Walaupun masa pandemi sekarang, belajar di rumah tidak mengurangi adik-adik sekolah minggu untuk belajar terus. Kalaupun ada handphone, jangan pakai untuk nonton-nonton yang lain-lain. Jangan pakai untuk nonton-nonton yang film-film yang tidak perlu, tetapi tontonlah apa di situ. Adakan aplikasi ruang guru. Minta sama orang tua kalau ada uangnya, Pak, bisa enggak aku masuk ke ruang guru? Datang orang tuanya, kamu memang serius? Serius Pak, aku mau ikut dia ruang guru, belajar aku di situ melalui handphone misalnya kan. Ya. Daripada nonton Upin Ipin, nonton kartun-kartun, ada lagi yang udah SMP nonton film Korea. Untuk apa itu? Nggak ada pintar dari situ. Bodoh. Habis waktu kita hanya nonton yang tidak benar. Tapi tontonlah, kalau harus pakai handphone, ya tontonlah pelajaran. Tontonlah yang membuat ilmu, kemudian pintar. Atau buka buku, aplikasi buku, ya kan, baca sesuai dengan umurnya masing-masing. Jadi di sekolah minggu harus menjadi mahkota bagi orang tua. Karena dalam firman Tuhan, mahkota orang tua
adalah anak cucu. Kalau anak cucunya berandal, kalau anak cucunya tidak hormat, tidak ada kemuliaan dalam hidupnya. Orang tuanya makin pendek, makin capek. Membawa beban-beban yang berat karena dibuat mahkota yang tidak baik-baik. Makin hari makin turun, umurnya pun turun. Wah, jadi adik-adik sekolah minggu, kamu adalah mahkota orang tuamu. Jadi kalau mahkota orang tua, anak siapa itu? Anaknya siapa ini, bah? Pintar dia kan? Wow, langsung senang orang tuanya. Memang pintar anakku ini, ya kan? Itu untuk anak-anak sekolah minggu. Kemudian dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyangnya. Ini untuk khotbah kepada orang tua sebenarnya. Orang tua kita itu menjadi kehormatan bagi anak-anak. Kehormatan bagi anak-anak. Jadi kan kalau ada di sini orang tua mendengar khotbah ini, anak-anak kadang-kadang pengen jadi anak orang lain. Karena apa? Karena ditengok orang tuanya baik. Orang tua orang itu baik. Orang tua tetangga itu baik. Orang tua orang Batak minum tua, mabuk pulang ke rumah, gak pernah bikin doa di rumah. Bagaimana ini menjadi kehormatan anak-anak? Bilang sama orang tua begitu ya, adik-adik sekolah minggu, bilang bagaimana bapak ini menjadi kehormatan kami? Mabuk-mabuk aja, minum tua aja, pulang malam jam 1, baru bangun jam 10, apalagi malam minggu jam 2 pulang, habis itu bangun jam 2 siang, gak berdoa, gak mandi. Waduh, ngapain itu? Bukan kehormatan orang anak-anak itu, bukan bangga anak-anak lihat itu. Jadi orang tuanya yang seperti itu, ingatin ya adik-adik sekolah minggu, supaya kalian menjadi pembawa firman Tuhan. Tapi yang terpenting hari ini adalah kamu adik-adik sekolah minggu adalah mahkota bagi orang tua. Jadi harus berpikir yang baik, hatinya mengasihi, mencintai, dan karakternya yang baik. Karakter itu apa? Perilaku. Gimana berucap kepada orang lain, gimana tidak mencuri, dia hatinya yang jujur, dia menjadi kebahagiaan di tengah-tengah orang tuanya. Pulang nanti dari sekolah minggu ini, langsung peluk dulu mamamu atau bapakmu, orang tua kita di rumah. Bilang, Pak, aku cinta padamu. Bilang kayak gitu. Aku sayang padamu. Aku sayang sama mama. Datang mamanya. Kau mau minta apa? Kau bilang kayak gitu. Enggak, aku tadi dengar khotbah. Aku sayang sama mama. Aku sayang sama bapak. Oke? Dan tentukan cita-citamu saat ini supaya kamu menjadi kebahagiaan orang tua. Amin. Kita berdoa. Lipat tangannya. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu, kiranya menjadi pelita bagi anak-anak sekolah minggu di dalam beraktivitas di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada. Mereka menjadi mahkota untuk orang tua. Untuk itu Tuhan, anak-anak sekolah minggu dituntut menjadi berpikir yang baik, berhati yang mengasihi, berhati yang mencintai, dan melalui itulah karakter mereka adalah karakter pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Allah Bapa di surga, hanya Roh-Mu yang menuntun anak-anak sekolah minggu ini menjadi saluran firman Tuhan dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk
adik-adik sekolah minggu yang saat ini di rumah belajar, yang saat ini di rumah mendengarkan berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, jauhkan mara bahaya, jauhkan sakit penyakit, terutama sakit pandemi ini. Bapa di surga, dengarlah doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita bernyanyi ya. Ada satu sobatku yang setia, Kita berdiri. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayat 1 kembali adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya adik-adik? Namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, Allah juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita
sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, Horas. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak akan membacakan siapa-siapa aja sih yang hadir hari ini. Siapa-siapa aja yang mengikuti live sekolah minggu. Kakak bacakan ya. Baru ingat. Lupa Inang tadi tuh, rupanya yang satu lagi yang berprestasi itu Beatrice namanya. Beatrice Sitorus Kak Yos. Ya, selamat ya. Oke, selamat Beatrice. Nah, kakak bacakan lagi ya. Yang hadir absen hari ini yaitu selamat hari Minggu untuk Tiona Tambunan, dan juga untuk selamat hari Minggu untuk Riko Munte dan Selin Boru Munte. Selamat hari Minggu untuk Quinsa dan Alski. Selamat hari Minggu untuk Sheba Nababan dan Owen Nababan. Selamat hari Minggu untuk Gideon Sihombing. Selamat hari Minggu untuk Kiven Samosir. Selamat hari Minggu juga untuk Graciela Sihombing. Selamat hari Minggu juga untuk Felicia Purba. Selamat ya Felis. Selamat hari Minggu juga Arnold Sintong Tambunan. Selamat hari Minggu untuk Kesia Pasaribu. Selamat hari Minggu untuk Anugrah Hutajulu. Selamat ya Anugrah. Selamat hari Minggu juga untuk Gabriel Banjarnahor. Selamat hari Minggu juga untuk Moses dan Arkin Turnip. Tuhan memberkati, salam sehat ya adik-adik. Sampai jumpa, shalom.